Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dengan mata kuliah struktur hewan ya. Kita lanjutkan dengan presentasi kita ya. Jadi mekanisme seperti biasa ya. Mohon tim presenter kelompok yang sedang presentasi siap siaga kalau ada temannya yang sedang presentasi, sedang gangguan jaringan atau dan lain sebagainya segera diambil alih supaya tidak lama menunggu ya. Kemudian nanti setiap perubahan presenter ke Bapak dulu ya. Apakah mau terus atau Bapak mau menambahkannya. Nah, berikut ini dipersilahkan kepada kelompok yang presentasi untuk sepenuhnya menangani, menghandle presentasi, kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi. Silakan. Assalamualaikum Bapak, izin saya screen Pak Lah. Silakan. Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin membawakan presentasi mengenai sistem peredaran. Dengan saya, Hoirunisa, sebagai moderator, dan anggota yang lain adalah Rusna Mawardah, Norsifa, Sri Nurfiati, dan Putri Wulansari Aceh. Untuk materi yang pertama, adalah sistem sirkulasi terbuka, sistem sirkulasi tertutup, fungsi sistem sirkulasi, komponen-komponen sistem sirkulasi, pola sirkulasi invertebrata, pola sirkulasi vertebrata. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Sel-sel mendapat suplai makanan atau bahan-bahan dari luar tubuh dan dihantarkan ke setiap sel melalui sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi melakukan fungsi peredaran materi, bahan-bahan yang diperlukan untuk tubuh, hormon, oksigen, dan sisa metabolisme. Sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah pada umumnya untuk organisasi tingkat rendah belum memiliki sistem sirkulasi secara khusus. Akan tetapi, proses difusi berlangsung sangat lambat sehingga cara tersebut tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhan hewan berukuran besar dengan ketebalan tubuh lebih dari beberapa milimeter dan atau hewan yang memiliki aktivitas metabolisme tinggi. Oleh karena itu, pada hewan tingkat tinggi diperlukan sistem sirkulasi khususnya yang menjamin adanya pergerakan cairan ke seluruh tubuh secara cepat. Adapun sistem sirkulasi tersebut dilakukan oleh seperangkat organ-organ sirkulasi darah, terbuka, dan sistem peredaran tertutup. Selanjutnya akan dibawakan oleh Nursifa. Kepada Nursifa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Yang pertama yaitu sistem sirkulasi terbuka. Menurut Soelo, terdapat pada arthropoda dan musca. Jantung menghasilkan tenaga yang akan memompa darah ke seluruh tubuh hewan. Jantung itu sendiri memiliki jumlah bukaan yang disebut ostia, yang memungkinkan darah kembali ke dalam jantung setelah beredar. Dalam banyak hal, relaksasi jantung akan menyedot darah secara aktif ke dalam jantung sehubungan dengan adanya tekanan negatif yang ada di dalam ruang jantung. Ada beberapa ketidakefisienan sistem peredaran ini. Yang pertama, sistem beroperasi pada tekanan yang rendah yang sedikit didorong dari jantung
menuju ke rongga yang lebih lebar. Yang kedua, ada hewan tidak dapat mengatur aliran darah secara tepat ke berbagai organ yang berbeda. Selanjutnya, ada sistem sirkulasi tertutup. Sistem sirkulasi tertutup. Dalam sistem sirkulasi tertutup, darah selalu berada dalam suatu seri pembuluh darah selama proses peredarannya dan tidak pernah keluar dari sistem. Darah yang dipompa oleh jantung dijaga sedemikian rupa sehingga tekanannya tetap tinggi, yang kemudian menghasilkan siklus peredaran yang dinamis mulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung dengan lancar. Sistem peredaran darah tertutup memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan pertama yaitu terjamin distribusi nutrisi sel-sel yang akan melaksanakan metabolisme secara langsung melalui pembuluh darah dengan laju pengantaran yang lebih cepat dibandingkan dengan kelompok hewan dengan sistem peredaran darah yang terbuka. Yang kedua, dapat diatur suatu mekanisme aliran darah ke organ-organ atau jaringan tertentu yang membutuhkan sehingga mekanisme sirkulasi sesuai kebutuhan dari jaringan yang membutuhkan. Menurut Santoso, terdapat 5 ciri spesifik dari sistem sirkulasi tertutup, terutama pada hewan tingkat tinggi, yaitu yang pertama ada terdapat pemisahan fungsi dari masing-masing organ tubuh yang termasuk ke dalam sistem sirkulasi. Yang kedua, terdapat sistem pembuluh arteri yang berperan sebagai reservoir tekanan sekaligus mendorong darah ke kapiler. Dan yang ketiga, ada terdapat dinding kapiler darah yang sangat tipis sehingga memudahkan perpindahan substansi dari darah dalam kapiler ke cairan jaringan di ruang sel untuk selanjutnya memasuki sel. Keempat, ada tekanan darah di kapiler tertentu atau di glomerulus pada ginjal vertebrata cukup tinggi sehingga memungkinkan berlangsungnya ultrafiltrasi di ginjal. Yang terakhir itu ada terdapat sistem limfa yang penting dalam proses pengambilan cairan dari ruang antar sel ke pembuluh darah. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk Bapak, adakah yang ingin ditambahkan? Ya, silakan dilanjutkan. Ya, baik. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Rusna Mawardah. Kepada Rusna, dipersilahkan. Moderator, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Rusna. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem sirkulasi tunggal, closed single circulation. Pada tipe ini, darah akan meninggalkan jantung melalui ventricle, terus melewati insang dan mengalami oksigenasi dengan mekanisme difusi pertukaran O2 dengan CO2 di insang. Dan selanjutnya mengalir ke seluruh tubuh di mana terdapat jaringan atau sel-sel yang akan memakai oksigen dan kemudian kembali lagi ke jantung. Dengan demikian, dalam sekali siklus peredaran darah hanya terdiri atas satu lintasan, yaitu dari jantung ke insang dan ke seluruh tubuh untuk melanjutkannya kembali ke jantung yang juga berarti bahwa selang beredar darah hanya sekali melewati jantung. Contoh hewan dengan sirkulasi tipe ini adalah kelompok Pisces. Terdapat suatu
efisienan sistem sirkulasi tertutup ini, yaitu karena hilangnya tekanan darah yang dipompa oleh jantung setelah darah melewati insang. Konsekuensi dari keadaan tersebut adalah terciptanya aliran darah ke seluruh tubuh dengan arus yang relatif lamban, karena gradien tekanan yang menjadi pendorong darah dalam beredar telah mengalami reduksi secara signifikan. Next, moderator. Selanjutnya, sistem sirkulasi ganda, closed double circulation. Pada tipe sirkulasi ganda, darah selama beredar akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Hal ini memerlukan struktur jantung yang spesifik, yaitu terdiri atas 4 ruang, 2 anterium, dan 2 ventrikel. Darah meninggalkan jantung melalui ventrikel kanan dan menuju ke paru-paru, di mana terjadi proses oksigenasi sehingga membawa darah kaya oksigen dari paru-paru untuk kembali ke jantung melalui anterium kiri dan ventrikel ke kiri untuk selanjutnya dipompa ke seluruh tubuh, sehingga suplai oksigen dan substansi lainnya diperlukan oleh sel-sel tubuh. Pada lintasan kedua, darah dari seluruh tubuh yang berupa darah deoksigenisasi akan kembali ke anterium kanan dan menuju ventrikel kanan hingga paru-paru lagi, sehingga pengulangan siklus kontinuu. Contoh ideal sistem ini adalah pada mamalia. Keuntungan dari sistem ini adalah terciptanya tekanan aliran darah yang relatif konstan sehingga laju sirkulasi lebih cepat, yang juga berarti meningkatkan efisien suplai ke tubuh sel-sel tubuh sekaligus membuang produk metabolisme secara lebih cepat. Kondisi ini tercipta adanya 2 kali proses pemompahan darah oleh jantung, yaitu pemompahan darah yang akan mengalir ke paru-paru dan pemompahan darah yang akan mengalir ke seluruh tubuh. Next, moderator. Selanjutnya, fungsi sirkulasi. Secara garis besar, sistem sirkulasi memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, menjamin atau memastikan terpenuhinya ketumbuhan tubuh akan sari makanan dan oksigen, serta pembuangan zat sisa metabolisme dari tubuh dengan segera. Yang kedua, berperan penting dalam penyebaran panas tubuh. Yang terakhir, penyebab tekanan atau kekuatan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada Bapak, adakah yang ingin disampaikan? Sudah. Hanya membacanya aja ya pelan-pelan supaya tidak salah baca. Tadi kebutuhan ya, kemudian atrium ya, bukan antrium tapi atrium. Ya. Kemudian kebutuhan tadi, membaca aja lebih pelan supaya tidak salah baca. Silakan dilanjutkan. Inggih, Bapak. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Nurfiati. Kepada Nurfi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Slide selanjutnya. Ya, baik, di sini materi selanjutnya yaitu tentang komponen-komponen sistem sirkulasi. Adapun komponen yang pertama yaitu jantung. Peranan jantung sangat penting bagi sistem sirkulasi karena saking pentingnya terdiri atas 2 aspek, yaitu yang pertama adalah sebagai pemompa cairan yang melintasi sistem sirkulasi yang berlangsung dengan mekanisme kontraksi dan relaksasi otot. Lalu peranan yang kedua adalah adanya beberapa kontrol penting dari jantung terhadap kerja sistem sirkulasi secara keseluruhan dengan mengubah-ubah laju detakan dan daya kontraksi. Lalu pada
Pisces atau ikan hanya memiliki 2 ruang jantung, yaitu 1 atrium dan 1 ventricle. Pada amfibi memiliki 3 ruang jantung, yaitu 2 atrium dan 1 ventricle. Sedangkan pada reptilia, jantungnya terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventricle. Namun terdapat variasi antara kelompok reptil dari aspek ada atau tidaknya septum atau sekat antara ventrikel kiri dan kanan. Contohnya buaya memiliki septum sempurna, sedangkan kelompok lainnya tidak. Lalu pada burung, ruang jantung sama dengan mamalia, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel yang memiliki sekat pemisah yang sempurna. Slide selanjutnya. Lanjut ke komponen yang kedua, yaitu pembuluh darah. Pada kelompok hewan dengan sistem peredaran darah yang tertutup, terdapat 3 jenis pembuluh darah yang berperan dalam proses sirkulasi. Di antaranya yaitu arteri, kapiler, dan vena. Nah, secara histologis, arteri dan vena terdiri atas 3 lapisan jaringan, yaitu jaringan sirkuler yang konsentris, di antaranya tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Sedangkan kapiler hanya terdiri atas tunika intima. Jadi, arteri itu berfungsi untuk membawa darah dari jantung. Arteriol berfungsi untuk menjamin kelangsungan aliran darah secara reguler ke organ-organ yang membutuhkan secara proporsional. Lalu kapiler berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas, nutrisi, dan substansi-substansi lainnya antara darah dan sel. Lalu venula dan vena berfungsi. Yang pertama itu venula adalah vena kecil yang berhubungan langsung dengan kapiler. Sedangkan vena berperan dalam mengembalikan darah ke jantung. Slide selanjutnya, moderator. Nah, adapun pola sirkulasi pada invertebrata, yaitu yang pertama sirkulasi pada protozoa. Jadi yang kita ketahui bahwa protozoa itu hanya memiliki 1 sel, sehingga tidak memiliki sistem sirkulasi darah, karena tubuhnya hanya terdiri atas 1 sel. Lalu, sari-sari makanan yang telah dicerna di dalam vakuola diserap oleh protoplasma di sekelilingnya, sehingga oksigen dan CO2 diserap dan dikeluarkan secara difusi. Lalu yang kedua, sirkulasi pada porifera. Pada organisme ini belum memiliki sistem peredaran darah yang khusus. Atau dengan kata lain, sistem sirkulasinya tergabung dengan sistem pencernaannya. Dan juga tubuhnya terdiri atas 2 lapisan sel, yaitu sel ameboid dan koanosit. Lalu pada sirkulasi pada Coelenterata juga belum memiliki sistem peredaran yang khusus. Misalnya Hydra, transportasinya dilakukan oleh sistem gastrovaskular, yakni saluran pencernaan yang berfungsi sekaligus sebagai alat peredarannya. Saluran pencernaan pada Hydra bercabang-cabang dan bercabang-cabang lagi ke semua bagian tubuh. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Bapak, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, sudah bagus. Silakan dilanjutkan. Yang materi selanjutnya akan disampaikan kepada Putri Wulansari Aje. Kepada Putri, dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Saya melanjutkan yaitu sirkulasi pada platyhelminthes. Pada platyhelminthes contohnya planaria juga belum mempunyai sistem peredaran darah khusus, namun menggunakan sistem gastrovaskuler. Awal mulanya makanan masuk ke dalam usus, selanjutnya dari usus bercabang-cabang ke seluruh tubuh.
untuk mengedarkan makanan. Percabangan tersebut menyebabkan usus lebih besar, sehingga lebih efisien dalam menyerap makanan. Usus tersebut disebut gastrovaskuler, yang berfungsi sebagai pencerna makanan dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Kemudian ada sirkulasi pada annelida. Sistem sirkulasi pada annelida yaitu cacing tanah merupakan peredaran darah tertutup. Selama dalam peredarannya, darah tetap berada di dalam pembuluh. Alat peredaran darah cacing tanah terdiri atas pembuluh darah punggung dorsal, pembuluh darah perut atau ventral, dan 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Karena itu, jantung cacing sering disebut jantung aorta. Darah dalam cacing beredar di dalam pembuluh, sehingga termasuk peredaran darah tertutup. Darah yang terdapat pada pembuluh kapiler akan mengikat oksigen. Pembuluh tersebut banyak terdapat pada kulit, dan darah yang telah mengikat oksigen ini akan mengalir ke pembuluh punggung, kemudian bergerak menuju lengkung aorta. Jantung aorta pada cacing tanah terbagi menjadi pembuluh darah dorsal dan ventral. Lalu ada sistem peredaran darahnya terbuka. Jantungnya terdiri atas ventrikel dan atrium, aorta interior dan aorta posterior. Tidak memiliki arteri dan vena. Ventrikel pompa darah ke dalam aorta anterior. Kemudian darah dialirkan tanpa pembuluh ke bagian kaki serta alat-alat tubuh lainnya, kecuali punggung. Lalu ke bagian abdomen, darah dialirkan melalui rektum dan mental atau kulit luar. Darah yang mengandung O2 di dalam mantel akan dialirkan ke atrium. Darah yang mengandung CO2 dikumpulkan dalam pembuluh, kemudian masuk ke dalam ginjal dan insang untuk mengikat O2 dan kembali lagi ke jantung. Lalu ada sirkulasi pada artropoda. Sistem sirkulasi pada, contohnya pada belalang, mempunyai sistem peredaran terbuka karena darahnya tidak selalu berada dalam pembuluh darah. Darah kembali ke jantung melalui rongga-rongga tubuh atau hemosel. Alat transportasinya berupa pembuluh yang dapat berdenyut, sehingga menyerupai jantung. Oleh karena itu, pembuluhnya disebut jantung pembuluh. Pada saat jantung pembuluh ini berdenyut, darah keluar dari jantung pembuluh ke bagian depan melalui aorta. Next operator. Ikan, semua darah yang masuk dalam jantung melalui vena mempunyai kadar oksigen yang rendah dan karbon dioksida yang tinggi, yaitu yang disebut darah vena. Jantung terdiri atas sebuah sinus venosus, sebuah atrium, ventrikel, dan sebuah konus arteriosus yang tersusun dalam urutan linear. Kontraksi otot. Kontraksi otot jantung meningkatkan tekanan darah
yang di dalam pena sangat rendah dan mengeluarkan darah melalui suatu arteri. Aorta ventral, kelima atau 6 pasang lung aorta yang menjulur secara dorsal melalui kapiler di dalam insang ke aorta dorsal. Pada waktu darah melalui insang, karbon dioksida dilepaskan dan oksigen diambil. Hal ini mengubah darah menjadi darah arteri. Aorta dorsal membagi darah melalui cabang-cabangnya ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua ada sirkulasi pada amfibi. Pada amfibi, setiap bagian atrium terbuka melalui kanal atrioventrikular yang memiliki katup menuju ventrikel yang terdiri atas satu ruang yang terbagi-bagi. Ventrikel tersebut secara struktural memiliki jaringan otot dan jaringan ikat yang berlapis, yang disebut trabekula dan menyerupai spons. Fungsi struktural tersebut adalah mencampuri darah dari dua atrium. Konus arteriosus sebagai saluran dari ruang ventrikel tersebut juga terbagi-bagi oleh kutub spiral. Ketika ventrikel berkontraksi, sisi kirinya yang berisi darah kaya oksigen akan dialiri ke aorta sistematik, sedangkan sisi kanannya yang berisi darah miskin oksigen akan dialirkan ke arteri pulmonaris. Mungkin itu saja yang masih ada. Lalu ada sirkulasi pada reptil. Pada kelompok reptil, sistem sirkulasi gandanya berlaku umum pada kebanyakan spesies, dibandingkan amfibi yang banyak memperlihatkan variasi. Pola tersebut berhubungan dengan sistem respirasinya yang memiliki pulmo. Walaupun demikian, beberapa spesies reptil dari kelompok penyu memiliki sistem suplemen bagi pulmo, yaitu dari dermal dan kloaka. Reptil juga memperlihatkan perbedaan antara penyu, kadal, dan ular. Pada kura-kura atau penyu, jantungnya terdiri atas atrium kiri dan kanan. Yang keempat ada sirkulasi pada apes dan mamalia. Apes memiliki sistem sirkulasi yang hampir mirip dengan mamalia, dan dengan ruang jantung yang sudah tersekat dengan sempurna menjadi 4 ruang, atau 2 atrium dan 2 ventrikel. Secara sistematis, darah dari pena di seluruh tubuh menuju ke atrium kanan dan ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan mengalir melalui arteri pulmonalis menuju kapiler-kapiler di pulmo. Kemudian berkumpul kembali ke pena pulmonalis yang akhirnya akan kembali ke jantung melalui atrium kiri. Dari atrium kiri, darah akan mengalir ke ventral kiri dan kemudian dipompa ke aorta menuju kepala, hepar, ren, usus, dan dinding tubuh. Proses oksigenasi terhadap darah arteri berlangsung saat darah melewati kapiler pulmo. Darah kaya oksigen disebut darah arteri, sedangkan darah kaya karbon dioksida disebut darah pena.
Seperti halnya pada apes, jantung mamalia juga memiliki 4 ruang yang bersekat secara sempurna, sehingga tidak terjadi pencampuran darah yang kaya oksigen dan darah miskin oksigen. Darah dari vena sistematik akan mengalir ke bagian atrium kanan dari jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk Bapak, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, sudah bagus ya, penjelasan juga sudah bagus. Hanya ada beberapa istilah salah ketik, efeknya salah baca ya. Interior tadi itu mungkin maksudnya adalah anterior ya. Anterior lawannya posterior ya. Tadi yang membaca interior dan posterior. Jadi yang betul adalah anterior bagian depan maksudnya dan posterior bagian belakang. Ya. Kemudian terakhir juga kembali muncul vena interior. Sebenarnya adalah vena anterior, artinya vena bagian depan, ke arah depan. Ya, mungkin itu saja. Kesimpulannya dibaca aja di sini ya. Kesimpulannya dibaca aja di sini. Baca di sini. Selanjutnya, next kesimpulan. Baik, Next. kesimpulan. Halaman 17. Ya, nah ini kesimpulannya sudah ada ya. Silakan dibaca aja di sini. Kita lanjutkan dengan diskusi ya. Bagi yang menonton lewat YouTube, kalau ada pertanyaan dan jawaban silahkan ketik di komen ya. Nah, jadi ada pertanyaan lain di YouTube, boleh ketik di komen. Kalau saat diskusinya sekarang misalnya tidak sempat bertanya, bisa ketik di komen pertanyaannya, nanti peserta lain yang kebetulan menonton juga bisa menjawab, atau kalau tidak ada nanti Bapak yang menjawab atau Bapak yang konfirmasi jawabannya ya.